Perkenalkan, saya Adinda Amelia dengan NIM 22117014. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah manajemen kelas dengan dosen bekampu Ibu Dr. Robiatul Munajah SPD MPD dengan tema pengelolaan lingkungan belajar dan memahami karakteristik lingkungan belajar di sekolah dasar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari Learning Center. Learning Center merupakan bangunan edukasi yang dirancang untuk mengakomodasi kegiatan pembelajaran di luar kelas, baik itu indoor ataupun outdoor, dengan bahan pembelajaran yang menarik dan dengan cara yang edukatif serta didukung oleh fasilitas-fasilitas yang memadai. Learning Center atau pusat pembelajaran adalah suatu tempat atau fasilitas yang dirancang untuk mendukung proses belajar mengajar. Fungsi utama dari Learning Center adalah menyediakan sumber daya, alat, dan lingkungan yang kondusif untuk pendidikan dan pembelajaran. Learning Center dapat berupa ruang fisik seperti perpustakaan, laboratorium, atau ruang kelas yang dilengkapi dengan teknologi pendidikan. Yang kedua, definisi Center Space. Center Space adalah ruang kelas yang dibagi menjadi berbagai pusat atau area kegiatan yang dirancang untuk mendukung berbagai aspek pembelajaran. Area ini bisa berupa sudut membaca, sudut eksperimen sains, sudut matematika, dan sebagainya. Center Space di sekolah dasar merujuk pada area atau sudut di dalam kelas yang dirancang khusus untuk aktivitas belajar tertentu. Misalnya, ada berbagai jenis Center Space yang sering ditemukan di sekolah dasar. Salah satunya itu ada Reading Center, yaitu sudut baca dengan buku, majalah, dan bahan bacaan lainnya yang mendorong minat baca siswa. Lalu yang ketiga akan membahas tentang karakteristik Center Space. Yang pertama itu ada pembagian ruang menjadi pusat kegiatan, di mana ruang kelas dibagi menjadi berbagai pusat kegiatan yang spesifik, seperti sudut membaca, sudut matematika, sudut sains, dan sebagainya. Setiap pusat kegiatan memiliki tema atau fokus pembelajaran tertentu. Lalu yang kedua ada ketersediaan materi pembelajaran. Setiap pusat kegiatan dilengkapi dengan materi pembelajaran yang sesuai dengan tema atau fokus tersebut. Misalnya sudut membaca menyediakan buku-buku, sudut matematika menyediakan alat peraga matematika. Lalu yang ketiga itu ada diferensiasi instruksional, di mana pusat kegiatan dirancang untuk mendukung diferensiasi instruksional, yakni menyesuaikan metode pengajaran dan materi pembelajaran untuk mematuhi kebutuhan individu siswa. Guru dapat menyediakan materi dan aktivitas yang beragam untuk menyesuaikan dengan berbagai tingkat kemampuan dan gaya belajar siswa. Selanjutnya, yang keempat itu keterlibatan siswa. Pendekatan Center Space memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Mereka memiliki kesempatan untuk menjelajahi berbagai materi dan melakukan aktivitas yang relevan dengan minat dan kebutuhan belajar mereka. Lalu ada kerjasama antar siswa. Pendekatan ini mendorong kerjasama antar siswa karena mereka sering bekerja dalam kelompok kecil atau berpasangan di berbagai pusat kegiatan. Hal ini dapat meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama siswa. Lalu yang terakhir ada peran guru sebagai fasilitator. Guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang mendukung, bukan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Mereka membimbing siswa dalam mempelajari materi, memberikan arahan yang diperlukan untuk memfasilitasi pemahaman para siswa. Selanjutnya ada definisi Center Material. Center material atau bahan pusat pembelajaran adalah alat dan sumber daya yang disediakan di pusat-pusat atau stasiun-stasiun belajar dalam sebuah kelas. Bahan-bahan ini dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran mandiri dan kolaboratif dengan menargetkan keterampilan atau konsep tertentu. Selanjutnya yang terakhir itu ada kesimpulan. Learning Center merupakan bangunan edukasi yang dirancang untuk mengakomodasi kegiatan belajar di luar kelas, baik itu indoor ataupun outdoor, dengan bahan pembelajaran yang menarik dan dengan cara yang edukatif, serta didukung oleh fasilitas-fasilitas yang memadai. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.